wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kajian di pagi hari ini insyaallah kita akan menamatkan tasrif misal terakhir yang sudah kita pelajari di tasrif usul wasaba, kemudian tasrif furu'nya wasaba yasibu itu ya. Kemudian terakhir kemarin qawaid dan i'lal. Qawaid dan i'lal. Alhamdulillah sudah beres ya. Berarti nanti tinggal di murojaah tasrif wasaba. Ini usahakan di jam awal itu semuanya saling setor ya. Saling setor dari mulai farro bahkan dari mulai mudhaf. Dari mulai mudhaf silahkan dihafalkan tasrif usul dan tasrif furu'. Nah, adapun yang misal wasaba itu jadi dua. Karena satu depan biasa ada huruf disebut ajwad karena ada huruf illah di dan terakhir disebut ajwad nakis jilid 2 masih di nomor iqlal misabun misabun halaman 16 itu sigoh apa? Misabun mif'alun misabun wazan mif'alun. Nah, ini wazan apa mif'alun? Sigoh, bentuk apa? Cirinya mi dah. Ada yang tahu? Isim alat, ya. Isim alat. Ismul alah. Isim alat. Isim yang menunjukkan alat untuk melakukan perbuatan. Misabun, ya, misabun. Sedangkan di sini ada i'lalnya. Ini mas sebentar ini, ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Misabun. Asluhu miusabun. Ala wazni mif'alun. Qulibatil wawu ya'an lil munasabati au liwuku'iha ba'da kasratin fasara misabun wa kadza misabani. Untuk sakitnya. Nah, ya ada tulisan silatan ya. Nah. Silatan, idhotan, sifatan, zinatan, hidatan. Harusnya disimpan di mana, Cik? Di sibatan tuh. Lihat halaman yang sebelumnya. Masih di sini. Kan yang sudah kita ilal tuh yasibu, anu di buledannya. Yasibu yang ilal. Kedua, nah ini harus simpan di situ.
Jadi setelah beres sibatan tuh asluhu wasban ala wazni fa'lan terus fasoro sibatan titik. Seharusnya langsung ke ta ini silatan, idhotan, sifatan, zinatan, idatan ada 5 tuh. Mislo sibatan. Nah, harusnya ke situ kan harusnya. Jangan disimpan di sini. Karena sudah berhenti di yang tadi ya. Udah mi sabun itu 2 baris. Baris ketiga tidak ada hubungan dengan mi sab isim alat. Tidak ada ya. Nah, berarti lihat di sini isim alat sajalah yang 2 halaman. Yang 2 baris. Masukkan ke sibatan yang ini. Ke masdar yang tadi. I'lal kan 1 yasibu fi'il mudhari, kedua sibatan masdar, ketiga sib fi'il amr, keempat la tasib fi'il nahyi, baru terakhir mi sabun isim alat ya. Sebetulnya nanti ikhwan akhwat tidak harus hafalin juga, tidak apa-apa ya. Tapi saat diarahkan mi sabun itu aslinya ini kita paham. Ya, kita paham dari i'lal gitu ya. Yang penting itu saja ya. Karena nanti yang kita gunakan mi sabun bukan miu sabun. Miu sabun dari wasaba kan harusnya miu sabun. Baik, kita lihat ya. Kita buktikan. Artikan ya, mi sabun tetap jangan diartikan mi sabun, kata mi sabun asluhu apa? Asalnya. Nah, nyah dari mana artinya? Hu, dari hu. Asalnya, nya itu dari hu. Aslu, asal, hu, nyah. Mi sabun asluhu, asalnya miu sabun. Nah, jangan diartikan lagi ya. Tetap miu sabun. Ala wazni, atas wazan mif'alun. Mif'alun. Nah, berarti asalnya itu adalah yang ini ya. Asalnya apa tadi? Miu sabun. Kenapa miu sabun? Karena wazan ini. Kan fa fiilnya apa? Wau ain fiilnya, sa lam fiilnya, ba. Berarti bukan ini, tapi miu asalnya. Wazannya mif'alun. Kan benar. Harusnya begitu, tapi kan tidak begitu nantinya. Miu sabun. Teruskan, kulibatil wawu. Kulibat iklab. Apa iklab? Dalam ilmu tajwid, iklab itu artinya apa? Iklab. Iklab bolak-balik. Bolak-balik. Kolbun kan bolak-balik. Berarti dibalik. Al-wawu. Kulibatil wawu. Wawu dibalik. Di miu sabun ya. Ya'an. Dengan ya. Dibalik. Ya, miu sabun. Dibalik. Wawunya dengan ya. Nah, yang ini. Dengan ya. Jadi mi sabun. Kenapa dibalik? Dibalik teh iklab. Qalb. Kenapa di iklab atau qalb dibalik gitu ya? Ada 2 alasan di situ. Satu apa? Lil munasabati, untuk kesesuaian. Nah, paham tidak yang dimaksud munasabah kesesuaian? Dimaksud kesesuaian ini karena munasabah ya, karena kesesuaian. Kenapa kesesuaian? Tetap teorinya. Kalau fathah di depannya alif, kalau dhammah waw, kalau fathah kasrah tuh lihat. Kan iya. Tuh, lihat. Waw. Waw dengan
dengan ini nih. Wawu dengan kasroh. Disebut wawu dengan kasroh, fokusnya yang ini. Miu sabun. Miu sabun. Yang ini nih. Yang ini. Kan ini kasroh. Kalau kasroh pasangannya, nah berarti bukan miu, tapi mi sabun. Nah, itu maksud munasabah itu. Jadi yang pertama karena munasabah. Kesesuaian. Jadi yang benar yang ini. Ini salah berarti. Jangan nyebut lagi miu sabun karena sudah tidak berlaku yang ini. Yang berlaku adalah mi sabun. Alasannya munasabah, kesesuaian, keserasian. Kesesuaian. Sesuai atau serasi. Nah, makanya ini kunci ya. Yang ini kuncinya di sini. Hafalkan. Nanti akan di kolom, dirubah. Dirubah. Dibalik kita. Dirubah. Dan perubahan tidak lepas dari ini ya. Alif waw iya. Karena ini mad. Dirubah. Miu kan tidak pas. Miu harusnya mi, kan beda nyebutnya. Miu dengan mi kan lebih ringan. Mi karena jadi mad ya. Jadi mad. Itu yang pertama munasabah. Atau tuh Tuan Hasan langsung menjelaskan. Itu cerdasnya luar biasa ya beliau. Bisa membuat ilmu ini di saat orang-orang belum bisa membuat kitab sorhop gitu. Kehebatan beliau. Atau li untuk karena bisa wuku'iha ba'da kasrotin. Atau apa wuku? Terletak. Terletak dia teh apa? Wau. Terletak wau ba'da kasrotin. Setelah kasro. Liwuku iha ba'da kasrotin. Jadi yang kedua. Liwuku iha ba'da kasrotin. Nah gitu. Ba'da kasrotin. Terletak dia teh ya teh. Ha teh ka dia teh. Miu sabun. Miu sabun. Ha di dia teh ka dia teh. Terletak dia tah. Iya ha teh. Terletak dia teh wau. Miu terletak wau ba'da apa? Sesudah kasrotin, kasroh yang ini. Tuh. Dan sama, mau munasabah, mau yang ini dua-duanya sama. Ya. Pokoknya nanti rubah we. Miu. Kalau lin mah tidak ya. Mau, kan mau tidak. Mau sibun. Yang di isim zaman tidak berubah. Karena dia lin, madlin, harap lin. Kalau harap lin ada teorinya. Kalau ini kan jarang-jarang. Miu. Makanya li untuk atau karena wuku'i terletaknya dia teh wau ba'da kasrotin setelah kasro. Karena terletak wau setelah kasro, mau tidak mau harus di kolom rubah. Dibalik gitu, balik. Ganti gitu. Di kolom dirubah nu yang tiga ini ya. Karena ini huruf mad. U, A, U, I atau A, I, U. Nah, ini alasannya. Jadi alasannya bisa munasabah biar sama sesuai serasi. Yang kedua, ya karena si waw ini terletak setelah kasroh, sedangkan kasroh pasangannya apa? Pasangannya iya.
sukun tuh. Jadi mi sabun. Itunya teori-teori ini mah ya, tapi tetap kita lalui. Alhamdulillah beres tuh. Sakedap ya punya. Tuh dengan beres. Beresnya, tapi yang penting ya, yang penting dianjurkan kepada seluruh ikhwan akhwat hafal saja ya. Hafal dari farro dan wasaba. Yang penting itu farro, farro, farru, farroj, farrota, farorna terus furro, furro. Jadi ngapalkannya begitu ya. Harusnya kita buatkan ini ya, biar lebih hafalannya. Terus setelah farro baru ke wasaba. Tasib usulnya wasaba yasibu wasban wa usuban wa sibatan gitu. Wasibun mausubun sib. La tasib mausibun misabun usiba yusabu. Itu yang di ilal itu ya, beberapa huruf yang beberapa kata yang di ilal. Jadi yang di ilal di kitab ini yasibu, sibatan, sib, la tasib, itu di ilal juga ya. Nah gitu. Yang di ilal. Ada pertanyaan? Ya silakan. Silakan Pak Inas. Kaidah nomor 15. Lihat semuanya. Halaman berapa? Buka. Bagus. Bagus ya. Biasanya jahe teh. Pak Rois, saya jahe biasanya. Nah, lihat halaman 11 kaidah fil amr ya, dari farro. Memang betul ya, di kaidah 15 kaidah fil amr itu ini boleh dua cara dari farro. Farro itu bina apa? Farro bina misal, bina ajwad, bina mudoaf. Bina apa? Bina mudoaf. Bukan misal ajwab nakis ya, tapi mudoaf. Teorinya begitu, betul. Apabila bertemu dua huruf yang sejenis dalam satu kata. Namun yang kedua itu sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli. Maka boleh diidgham. Idgham itu lebur ya. Atau fak, buka. Kalau buka jadi ada ro-nya dua. Contohnya farro yafirru, boleh ifrir, boleh firro. Jadi boleh dua-duanya. Jadi boleh. Kenapa boleh? Karena bertemunya dua huruf yang sejenis, ro dengan ro ya. Tapi dalam satu kata ya. Sedangkan yang kedua dari ro tersebut sukun ifrir, tapi sukun arid. Sukun arid itu apa tadi? Huruf mati yang mendatang. Maksud huruf mati yang mendatang itu sukun yang, lihat di paling bawah di catatan kaki. Itu yang dimaksud huruf mati yang datang atau sakin arid itu. Sukun yang ada di fi'il amr. Mufrad muzakkar. Nah, mufrad muzakkar dhamir apa? Di fi'il amr yang mufrad mudzakkar, garisan mufrad mudzakkarna. Dhamir apa? Tulis di bawahnya
anta. Jadi gampangnya gitu cara bacanya ya. Yang catatan kaki lihat. Sukun yang ada di fi'il amr. Mufrad mudzakkar. Tapi biar gampang mah. Sukun yang ada di fi'il amr domir anta. Gitu. Domir anta. Biar gampang. If'il kan itu. Itu semuanya dinamakan sakin. Sakin itu non? Sukun. Yang mendatang. Harus itu semuanya dinamakan sakin itu sukun. Sakin yang mendatang. Sakin yang mendatang arid itu. Sakin arid. Di itu yang di atas tuh, yang tulisan asli Arabnya. Itu bukan lantaran bukan asli. Dasarnya aslina if'il lam harokat apa? Sukun. Namanya sukun arid yang mendatang. Kenapa? Dulu awalnya kan tidak sukun. Makanya boleh itu kata Tuhan Hasan. Jaza al-idghamu boleh diidghamkan. Ifrir jadi firro gitu boleh. Wal fakku atau boleh dibuka. Maksud dibuka itu dipecah. Firro kalau dipecah ifrir. Jadi boleh dua-duanya. Maka saat mentasrif fi'il amr lihat halaman 8. Halaman 8. Firro yang ini ya. Boleh juga garis miring. Berikan garis miring. Ifrir. Yang halaman 8. Jadi boleh. Ifrir. Boleh firro. Atau ifrir. Ifrir. Jadi boleh dua. Tuh, jadi tertulis sekarangnya ada pertanyaan tadi bagus. Kita baca bareng-bareng yang firro. 1, 2, 3. Firro, firru, firri, firro, ifrirna. Tuh, ternyata di akhir mah memang harus begitu. Ifrirna. Sekarang ifrir. Ifriro, ifriru, ifriri, ifriro, ifrirna. Berarti nanti kalau membuat tasrif furu fi'il amr ini jadi boleh dua, boleh firro, boleh ifrir. Paling dari segi keringkasan firro, larilah. Ingat tidak di ilmu tajwid ada nama sifat huruf yang terkumpul dalam ucapan ini. Firro, yang hafal tuh. Firro min lubin. Firro min lubin. Itu teh huruf apa? Sifat huruf apa? Tawassut bainiyah. Tawassut bainiyah itu antara syiddah dan rokhawah. Antara syiddah rokhawah ada yang namanya bainiyah. Bainiyah itu baina di antara tawassutnya wasit di tengah. Tidak syiddah, tidak rokhawah, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lembut, sedang. Nah, hurufnya itu ini. Firro min lubin. Berarti firro artinya apa? Larilah. Gitu. Jadi ada artinya. Firro larilah. Min dari lubin. Lubin itu binatang buas. Duka beruang bukan namanya. Larilah dari lub binatang buas. Nah itu dalam ilmu tajwid ketika terkumpul dalam ucapan semuanya ada makna. Pasti ada. Makanya penting kalau kita cinta tajwid, bahasa Arab itu satu keniscayaan yang harus belajar di situ. Ya. Maka ya deh, bagus kalau nanti ada pertanyaan dibalik lagi itu tanyakan karena terus terang yang ini ya mungkin di kelas kita ya, di lain itu tidak dibahas satu-satu. Kalau yang di lain itu dipercepat. Pernah
saya ikuti pelatihan itu satu jilid mungkin berapa pertemuan, mulek katanya. Karena tidak dibaca satu-satu dan tidak difahami gitu. Tapi kalau dibaca satu-satu seperti tadi, maka Pak Enas bertanya tadi, ya kemungkinan dibaca dulu di rumah, ya kadang firro, kadang ifrir. Nah, jadi ilmu juga. Jadi saya belum dituliskan di sini. Di tasrif usul boleh firro, boleh ifrir, boleh gitu. Silahkan. Tapi kalau ingin meringkas, firro. Ya. Tapi kalau domir antuna, ifrirna semuanya. Tidak bisa firrona, tidak. Tapi ifrirna, kembali ke awal. Firro, firro, firru, firri, firro, firna. Ifrirna. Nah, berarti dari awal sudah ya. Sudah beres. Nanti sebenarnya nanti oleh Rois dites kayak pami aya rihlahnya. Ku Rois ke dites gerasok ya. Berhadiah. Dah. Jadi mudah-mudahan tapi ideal ya. Idealnya itu 3 sudah beres sebelum rihlah itu. 1 yang faro, tasrif mudoaf. Kedua, ini wasaba tasrif misal. Nah, nanti ketiga mudah-mudahan beres ya. Tasrif. Lihat ajuan halaman 16. Ba'a. Tuh kan agak aneh deh itu. Ba'a. Sulit tuh. Mudah-mudahan lah. Tamat ba'a. Jadi mudho'af misal ajwab. Kalau sudah ke sana insya Allah ini kelebihan di kelas mutawasid di sini. Sehingga mun ngawalar ku mutawasid emang diborong hadiahna sih ya. Nu ngawulang mah mubtadi orangnya aduh udah acan. Baik, itu jam 9 ya. Kita istirahat 10 menit dulu ya. Jangan terlalu lama, 10 menit, jam 8.56, nanti masuk jam 9 lebih 6. Alhamdulillah.